sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah SAW itu uswatun hasanah, suri tauladan liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Dan itu adalah bagi orang-orang yang berharap untuk bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan bertemu di hari akhir nanti. Wa zakarallahu katsiran. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi begitu mulianya baginda Nabi besar Muhammad SAW ini, sehingga Allah pun menjadikan apapun yang beliau ucapkan, apapun yang beliau perbuat, apapun yang beliau izinkan, yang beliau berikan izin itu kepada para sahabat, dan semua itu adalah menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quranul Karim. Ya, demikian mulianya apa yang menjadi apapun yang dimiliki oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mama yantiqu anil hawa. Tidaklah beliau itu bicara kecuali, ya, in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau itu bicara berdasarkan hawa nafsu beliau, tetapi in huwa illa wahyu yuha. Ya, kecuali apa yang dibicarakan itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebenarnya merupakan kunci keselamatan kita, kunci keselamatan manusia, ya. Baik keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Beliau adalah pribadi terbaik, beliau adalah suami terbaik. Ya, kalau ingin menjadi suami yang baik, contoh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah ayah terbaik. Kalau ingin menjadi ayah yang baik, contoh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah pengusaha terbaik, karena beliau juga berdagang. Ya, beliau juga menjadi pengusaha. Kalau ada di antara kita yang menjadi pengusaha, contoh bagaimana beliau menjalankan aktivitas perniagaannya. Beliau adalah kepala negara terbaik. Ya, jadi kalau ada seorang kepala negara ingin masuk surga, seharusnya dia mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam kapasitas beliau sebagai seorang kepala negara. Beliau adalah orang yang sangat komitmen terhadap apa yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini mungkin ada satu cerita yang Bapak Ibu mungkin juga sudah pernah mendengar, ya. Bagaimana beliau itu begitu tegasnya, ya, di dalam persoalan hukum, Pak. Dalam persoalan menegakkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Suatu ketika ada sekelompok orang-orang dari Bani Quraisy, dari Bani Mahzum, ya. Bani Mahzum itu dari kaum Quraisy adalah orang-orang terpandang, ya, kaum bangsawan. Mereka bingung, mereka resah karena ada salah seorang dari wanita di tengah-tengah mereka kedapatan mencuri. Sementara hukum Islam, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya. Pencuri laki-laki maupun pencuri wanita, potonglah tangan keduanya. Ya. Jadi orang-orang Quraisy ini bingung mereka. Ya. Mereka ingin melobi baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka ingin berkompromi, ya, terhadap hukum-hukum yang ditegakkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga kemudian mereka pun berdiskusi, mereka berembuk untuk meminta tolong kepada siapa untuk bisa bicara dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena mereka tidak berani untuk menghadap kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka meminta tolong kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Usamah bin Zaid ini adalah seorang yang pernah diangkat menjadi putra oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Usamah bin Zaid ini adalah putra dari pasangan Ummu Aiman dan Zaid bin Harithah. Ya, Zaid bin Harithah, ayah Usamah bin Zaid, ini adalah salah satu sahabat besar. Kemudian Ummu Aiman ini adalah seorang wanita yang pernah menjadi pengasuh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Ummu Aiman ini pernah bekerja di keluarga orang tua dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga kecintaan baginda Nabi kepada Usamah bin Zaid ini tidak dibedakan dengan kecintaan beliau kepada anak-anak kandung beliau. Ya. Orang-orang Quraisy ini meminta tolong kepada Usamah bin Zaid untuk melobi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka Usamah pun kemudian menghadap kepada baginda Nabi, ingin menyatakan
apa yang menjadi tujuan atau maksud kedatangannya, yaitu menyampaikan apa yang diinginkan oleh Bani Quraisy, orang-orang Quraisy dari Bani Makhzum, yaitu memohon keringanan hukuman bagi wanita Bani Makhzum yang kedapatan mencuri ini. Lalu apa yang kemudian dinyatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW? Ya, baginda Nabi kemudian berdiri, kemudian beliau marah dengan memerah mukanya, ya, kemudian menyatakan kepada Usamah bin Zaid, "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya," maksudnya demi Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat," seandainya Fatimah binti Muhammad, maksudnya adalah Fatimah putri beliau yang sangat beliau sayangi, saraqat, mencuri, la qata'tu yadaha, aku pun akan memotong tangannya. Jadi ini Pak, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Beliau mengedepankan hukum, beliau menegakkan hukum di atas segala-galanya. Dan hukum itu adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal siapa yang tidak mengenal Fatimah binti Muhammad? Fatimah binti Muhammad adalah seorang wanita yang sangat mulia, yang oleh baginda Nabi disebut sebagai bidadari berwujud manusia. Dan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, baginda Nabi pernah menyatakan bahwa setiap kali Fatimah ini melakukan sholat, ya, sholatnya itu mampu menyinari langit yang dihuni oleh para malaikat, sebagaimana bintang-bintang yang menyinari bumi. Ini seorang Fatimah binti Muhammad, seorang putri yang sangat dicintai, disayangi, dan dimuliakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tapi baginda Nabi meletakkan hukum-hukum Allah di atas kecintaan beliau kepada Fatimah binti Muhammad. Meskipun kemudian Fatimah binti Muhammad memang tidak pernah mencuri, beliau tidak pernah terbukti mencuri, tapi beliau katakan seandainya Fatimah yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. La qata'tu yadaha. Ya. Dan tentu Fatimah ini adalah jauh lebih mulia daripada wanita Bani Makhzum yang mencuri tadi. Jadi ini artinya apa? Baginda Nabi besar Muhammad SAW itu punya komitmen yang kuat sekali untuk menegakkan hukum-hukum Allah di atas muka bumi ini. Dan itulah yang kemudian menjadikan Islam itu bisa tersebar ke berbagai penjuru dunia, seperti yang kita alami hari ini Pak. Seperti yang kita rasakan, Islam sudah masuk kemana-mana, ke 5 benua, ke berbagai pelosok, di berbagai penjuru dunia. Ya, itu akibat atau hasil dari kerja keras baginda Nabi dan para sahabat di dalam menegakkan hukum-hukum Allah. Karena apa yang dilakukan oleh baginda Nabi ini kemudian diteruskan oleh para khulafaur rasyidin. Ya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka lah yang dikatakan oleh baginda Nabi sebagai khulafaur rasyidin al-mahdiyina min ba'di, khalifah-khalifah yang lurus setelahku, yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang kemudian meneruskan apa yang menjadi tugas-tugas kenabian baginda Nabi besar Muhammad SAW, sehingga hari ini kita bisa mengenal Islam sampai ke berbagai pelosok penjuru dunia ini. Dan itu tidak bisa dilakukan atau tidak bisa dihasilkan tanpa adanya komitmen yang kuat terhadap apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanpa komitmen yang kuat terhadap tegaknya hukum-hukum Allah, tanpa komitmen yang kuat untuk menjadi seorang pengemban dakwah. Ya, karena baginda Nabi itu adalah, kalau kita di antara kita mungkin ada para pengemban dakwah, dai-dai, ustadz atau ulama, ya, tidak ada contoh ulama terbaik atau tidak ada contoh pengemban dakwah terbaik kecuali baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan itulah yang kemudian beliau didik, ya, kepada para sahabat. Ya, beliau membina para sahabat, beliau mengkader para sahabat, sehingga mereka di dalam beberapa kitab-kitab sejarah disebut sebagai Islam yang berjalan. Para sahabat ini bagaikan Islam yang berjalan, karena pemikiran mereka, perilaku mereka, perasaan mereka semuanya didasarkan atas Islam. Ya, kecintaan mereka kepada sesama manusia misalnya, ya, beliau atau para sahabat ini menjadikan ikatan akidah itu menjadi ikatan utama. Padahal pada saat-saat itu di Arab, ya, atau di Mekah khususnya pada awal-awal masa kenabian, orang-orang di sana itu lebih menjadikan ikatan darah, ikatan kesukuan, ya, untuk menjadi ikatan yang paling utama. Namun kemudian baginda Nabi mendidik mereka bahwa tidak ada
ikatan yang lebih harus diutamakan kecuali ukhuwah Islamiyah, kecuali ikatan akidah. Ini yang hari ini tidak kita miliki, Pak. Ya, kita ini sesama muslim kadang-kadang saling caci, saling maki. Ya, kalau kita lihat di sosial media itu sedih kita, Pak. Ya, ada orang-orang yang merusak Islam pun yang membela juga mereka mengaku Islam. Ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi contoh baginda Nabi. Ya, baginda Nabi menjadikan ukhuwah Islamiyah itu sebagai hal yang paling utama. Baginda Nabi menanamkan standar kebenaran itu adalah Islam. Sehingga setiap kali persoalan itu harus dilihat dari sudut pandang Islam. Ya, hari ini itu semua hilang di tengah-tengah umat Islam. Ada ikatan-ikatan kesukuan, ikatan kebangsaan, ikatan kepartean. Hari ini hidup di tengah-tengah umat Islam, sehingga kadang-kadang kita tidak peduli terhadap saudara-saudara seakidah. Ya, kadang-kadang kita justru lebih membela, ya, mungkin bukan kita ya, ada ini orang-orang yang justru lebih berpihak kepada orang-orang kafir, Pak, daripada berpihak kepada sesama saudaranya seakidah. Ya, demi uang, demi harta, demi jabatan, mereka memusuhi saudara-saudaranya sendiri. Mereka memfitnah para ulama, bahkan mereka berani memfitnah ajaran-ajaran Islam, berani memfitnah syariat Islam. Padahal syariat Islam itu adalah hukum-hukum yang ditegakkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW berdasarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang hari ini bisa kita lihat, bisa kita baca dari kitab Al-Qur'anul Karim ini. Lalu kalau ada orang Islam, dia mengaku Islam, mengaku Muslim, KTP-nya Islam, lalu kemudian mereka menolak syariat Islam, berarti dia menolak Al-Quran. Ya, kalau ada orang menolak Al-Quran, lalu dengan alasan apa dia meminta tetap diakui sebagai seorang Muslim? Nanti akan ada, sebagaimana beberapa kali saya sampaikan, di akhirat itu nanti akan ada, Pak, orang yang di dunia merasa Islam, ya, orang yang di dunia KTP-nya Islam, bahkan mungkin ketika mati jenazahnya dibawa ke masjid, disolati dan seterusnya, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala belum tentu dia dihukumi sebagai muslim. Hati-hati, Pak. Kadang-kadang saya nggak bisa menahan kemarahan untuk menyampaikan hal ini. Mohon maaf ya. Mereka itu ngakunya muslim tapi ulama dihina, ulama dihujat. Ya, ajaran Islam dihina. Lalu mereka minta tetap ingin diakui sebagai muslim. Nah, ini kan dari mana gitu loh. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan hukuman yang berat terhadap orang-orang seperti ini, Pak. Allah katakan innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nar. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari kebenaran ayat-ayat kami akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Wa kullama nadijat juluduhum, dan setiap kali kulit mereka mengelupas, setiap kali kulit mereka terbakar, setiap kali kulit mereka hangus dibakar oleh api neraka, badalnahum juludan ghairaha, akan kami ganti dengan kulit yang baru. Yazukul azab, agar mereka merasakan azab itu, agar mereka merasakan azab itu secara abadi, agar mereka merasakan azab itu khalidina fiha, kekal di dalamnya. Jadi hati-hati, Pak. Ya, kita orang Islam harus setuju atau katakan harus mengimani kebenaran syariat Islam. Meskipun syariat Islam tidak semuanya bisa diterapkan hari ini. Tahu kita, Pak. Ekonomi Islam tidak bisa diterapkan, hukum-hukum Islam tidak bisa diterapkan, sistem politik pemerintahan Islam yang semua diatur di dalam Al-Qur'anul Karim itu hari ini tidak bisa kita laksanakan, tapi jangan pernah menolak kebenarannya. Ya. Kita sebagai umat Islam, kewajiban kita adalah meyakini kebenaran apapun yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena ini persoalan akidah. Orang yang masuk surga itu kan syaratnya cuma dua, Pak. Allah katakan, alladzina amanu wa amilus solihat. Iman yang benar, imani kebenaran seluruh ayat-ayat Al-Qur'an ini, tidak ada satupun ayat yang boleh kita tolak kebenarannya. Ya, kemudian amal-amal soleh. Amal-amal soleh itu artinya adalah amal perbuatan kita yang didasari oleh ketundukan kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu sekali lagi yang ingin saya sampaikan, ya, terakhir menjelang berakhirnya bulan Ramadan ini, ya, yang di bulan Ramadan mungkin kita terbiasa membaca Al-Qur'an, terbiasa bersedekah, terbiasa berfastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Upayakan di 11 bulan yang lain itu tidak kita tinggalkan. Ya, upayakan tetap
kita rajin membaca Al-Quran, kita mentadaburi dan meyakini kebenarannya, ya, dan semaksimal mungkin ya kita amalkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.